My name is Reza Jojo. I love to explain Malaysia Indonesia have experience about the number materi pertama yaitu materi artikel sedang kata benda atau artikel yang membatasi pengertian noun kata atau benda. Jenis artikel, definisi artikel atau indefinite artikel adalah kata sedang tak tertentu. Kata sedang dibentuk adalah a dan an. Apa saja fungsi dari indefinite artikel? A atau an digunakan pada indefinite artikel. Kata sedang digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Person, orang, thing, benda, maupun idea pemikiran. Contohnya, dia pergi ke kolam renang 2 kali seminggu. Itulah ringkasan dari materi artikel atau kata sedang. Oke, materi selanjutnya yaitu kata kerja bantu modal. Modals atau modal auxiliary verbs adalah kata-kata yang digunakan bersama dengan kata kerja dan ditempatkan di depan subjek. Kata kerja mengikutinya tidak mengalami perubahan untuk orang dan jumlah. Ada banyak jenis kata dalam modals antara lain akan, sebaiknya, akan, bisa, boleh. Pola kalimat bentuk positif subjek plus modals plus indefinite. Bentuk negatif subjek plus modal plus not plus indefinite. Bentuk interrogatif modal plus subjek plus indefinite modals. Akan, sebaiknya akan. Akan digunakan menunjukkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akan digunakan dengan semua subjek pronouns. Saya, kamu, kami, mereka, dia. Akan juga digunakan bahasa Inggris Amerika. Akan digunakan untuk menyatakan kehendak kemampuan. Contoh, I atau kami, mereka, dia itu akan datang lebih awal. Dia ingin pergi ke pasar. Mereka ingin mengambil buku baru. Bentuk negatif tidak akan disingkat menjadi biasa. B. Sebaiknya. Sebaiknya digunakan dengan subjek saya dan kami saja. Sebaiknya digunakan British English. Contoh, aku akan mengambilkanmu air. Kami akan mengambilkanmu air. C. Akan. Akan biasanya digunakan sebagai bentuk lampau dari akan dalam kalimat tak langsung. Contoh, dia bilang dia akan datang lebih awal. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak akan datang. Modals bisa ability atau kemampuan, permission izin atau boleh. Contoh, dia bisa berenang dengan baik. Bisa atau kemungkinan. Contoh, dia mungkin pulang sesaat lagi. C. Be able sama dengan ability atau kemampuan atau kesanggupan. Contoh, saya bisa berenang 3 mil sehari. Modals, may atau mig. Boleh sama dengan permission atau izin atau boleh. Probability, kemungkinan atau mungkin. Contoh, Anda boleh pulang sekarang. B. Mungkin. Possibility atau mungkin. Contohnya, dia mungkin gila. Oke, selanjutnya materi yang ke-11 yaitu kalimat pertanyaan. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, yang bagaimana. Tambah 1H. Pertanyaan adalah kata-kata yang dipakai untuk membentuk kalimat tanya. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban iya atau tidak, tetapi membutuhkan informasi. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. 1. Who atau sama dengan siapa, yaitu untuk menanyakan orang sebagai subjek atau pokok kalimat. Contoh, dengan siapa kamu berbicara? Dengan siapakah kamu bermain? 2. What atau sama dengan apa, yaitu untuk menanyakan nama benda, pekerjaan atau jabatan seseorang. Contoh, apa pekerjaanmu? 3. Where atau sama dengan di mana, yaitu untuk menanyakan tempat. Contoh, kemana kamu pergi? When, kapan, untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan dia datang?
Why sama dengan mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh, kenapa kau bertemu dengannya? 6. How, bagaimana dengan apa, yaitu untuk menanyakan keadaan dengan cara apa. Contoh, bagaimana kita melakukannya. Materi yang ke-12, harus. A. Memiliki plus frasa kata benda. Have mempunyai arti memiliki suatu benda, suatu kualitas, dan suatu hubungan. Contoh, mereka punya rumah di desa. 2. Have mempunyai arti sesuatu, memiliki sesuatu. Contoh, kamar memiliki AC. 3. Have mempunyai arti menderita sakit. Contoh, aku sakit perut, atau sakit kepala, atau sakit punggung, atau sakit gigi. 4. Have biasanya digunakan dengan kata benda. Beberapa kata benda yang dapat dikombinasikan dengan have adalah kecelakaan, perselingkuhan, mandi, istirahat, obrolan, percakapan, diskusi, mimpi, ketakutan, waktu yang baik, liburan, rapat, pesta, istirahat, mandi, tidur, ngobrol, jalan-jalan, mandi, sarapan, makan malam, makan siang, berenang, melihat-lihat, mengobrol, bermimpi, beristirahat memiliki arti yang sama dengan berenang. Melihat, mengobrol, bermimpi, dan beristirahat. Penggunaan berenang, melihat, mengobrol, bermimpi, dan istirahat lebih formal. 5. Have mempunyai arti makan atau minum. Saya punya ikan untuk makan malam. B. Have got plus frasa kata benda atau punya adalah bentuk yang tidak formal dari have got, di mana dalam British English untuk menunjukkan kepunyaan. Contoh, mereka punya mobil baru. C. Harus tambah infinitif, harus ke plus infinitif. 1. Harus dan harus digunakan untuk menunjukkan suatu keharusan, keperluan, kewajiban, atau keterpaksaan melakukan sesuatu. Contoh, apakah Anda harus pergi sekarang? 2. Harus dan harus digunakan juga untuk menunjukkan suatu anjuran atau nasihat. Contoh, Anda harus segera menikah. Selanjutnya materi yang ke-13 yaitu preposisi. Preposition adalah kata-kata seperti at, in, dan on yang digunakan dengan kata-kata benda dan biasanya ditempatkan di depan kata benda. Prepositional phrases adalah frasa yang dimulai dengan preposisi. Contoh di kelas, prepositional phrases atau functioning adjective phrases, preposisi yang berfungsi sebagai kata sifat. Prepositional phrases dapat berfungsi sebagai frase kata sifat, yaitu frase yang menerangkan kata benda. Contoh, buku di atas meja adalah milikku. Dari contoh di atas kita dapat menyimpulkan bahwa prepositional phrases ditempatkan tepat sesudah kata benda yang diterangkan. 1. At digunakan untuk menunjukkan suatu titik tempat atau pada gedung tempat kerja, tempat belajar, tempat seseorang. Contoh, di bandara, di bioskop, di sudut, di rumah, di tempat kerja, di hotel, di rumah sakit, di teman saya, di toko roti, di gym, di jendela, di lampu lalu lintas. At digunakan untuk menunjukkan suatu titik waktu, sejumlah waktu, dan umur. Contoh, pukul 5 tengah malam saat Natal, saat ini, saat berangkat, pukul 50 di akhir pekan, pada saat yang sama, saat ini, di awal Maret. At digunakan juga untuk menunjukkan arah tujuan. Contoh, lari, teriak, buru-buru, melotot, tersenyum, melambai, menertawakan, melirik, membidik, melihat, menembak, melempar sesuatu. Menunjukkan jarak. Contoh, pada panjang lengan, pada 5 meter, pada jarak 80 mil. At digunakan untuk menunjukkan tingkat harga. Diskon dengan diskon 40%, setengah harga, Rp3 per kilo. At menunjukkan tingkat kecepatan. Contoh, 60 mil per jam pada 25 km per jam dengan kecepatan bepergian dengan kecepatan tertinggi. Menunjukkan temperatur. Contoh, pada 100 derajat Celcius pada kegiatan 40 kaki. Menunjukkan tingkat suara. Contoh, at full volume. 2. In digunakan untuk menyatakan sesuatu berada di dalam batas-batas sesuatu dan digunakan dengan nama negara, benua, kota besar, dan lautan di dalam. Contoh, di dapur, di garasi, di kamar tidur, di taman, di saku, di Asia, di mobil, di dunia, di majalah, di Jerman, di Indonesia, di Jakarta, di Paris, di Bandung, di Singapura, di Samudra Atlantik, di Samudra Pasifik, di mulutnya, di mobilnya, di tempat tidurnya, di kolam renang. In digunakan untuk menyatakan sesuatu periode dan panjang waktu. Contoh, pada bulan Februari 2007, di musim dingin, di pagi hari, di siang hari, di malam hari, di masa lalu, di masa depan, dalam 4 minggu, dalam 1 jam, dalam seminggu, dalam beberapa menit.
3. On digunakan untuk menyatakan di atas pada contoh di rumput, di dinding, di atas meja, di hidung Anda, di kepala, di halaman, di lantai 2, duduk di kursi dan naik sepeda, bersandar padaku, berdiri dengan satu kaki. On juga digunakan untuk menyatakan naik kendaraan umum yang besar atau menyatakan perjalanan. Contoh di pesawat, di bus, di kereta, berjalan kaki, menunggu kuda, dalam perjalanan, dalam tur pada hari libur. Materi yang ke-14 yaitu harus. A. Memiliki frasa kata benda. 1. Have mempunyai arti memiliki suatu benda, suatu kualitas, dan suatu hubungan. Contoh, they have a house in the village. 2. Have mempunyai arti sesuatu, memiliki sesuatu. Contoh, kamar memiliki AC. Have mempunyai arti menderita sakit. Contoh, saya sakit perut, sakit kepala, sakit punggung, dan sakit gigi. Have biasanya digunakan kata benda. Beberapa kata benda yang dapat dikomunikasikan dengan have adalah kesilakan, bersangkutan, mandi, istirahat. A. Berenang, melihat-lihat, mengobrol, bermimpi, dan beristirahat. 5. Have mempunyai arti makan atau minum. Contoh, saya punya ikan untuk makan malam. B. Saya punya ikan untuk makan malam. Have got adalah bentuk yang tidak formal dari have got, digunakan dalam British English untuk menunjukkan kepunyaan. Contoh, mereka punya mobil baru. C. Harus, plus infinitive, harus ke plus infinitive. 1. I have to dan have got to digunakan untuk menunjukkan suatu keharusan, keperluan, kewajiban, dan keterpaksaan melakukan sesuatu. Contoh, apakah Anda harus pergi sekarang? Atau apakah Anda harus pergi sekarang? 2. Have to dan have got to digunakan juga menunjukkan suatu anjuran atau nasihat. Anda harus segera menikah atau Anda harus segera menikah. Dan materi yang ke-15, preposition. Preposition adalah kata-kata seperti at, in, dan on yang digunakan dengan kata-kata benda dan biasanya ditempatkan di depan kata benda. Prepositional phrases adalah frasa yang dimulai dengan preposisi. Contoh di kelas, frasa preposisi berfungsi sebagai frasa kata sifat atau preposisi yang berfungsi sebagai kata sifat. Prepositional phrases dapat berfungsi sebagai adjective phrases, yaitu frasa yang menerangkan kata benda. Contoh, buku di atas meja adalah milikku. Dari contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa prepositional phrases ditempatkan tepat sesuatu kata benda yang diterangkan. 1. At. At digunakan untuk menunjukkan suatu titik, di atau pada. Gedung tempat kerja, tempat belajar, tempat seseorang. Contoh, di bandara, di bioskop, di sudut, di rumah, di tempat kerja, di hotel, di rumah sakit, di teman saya, di laptop, di toko roti, di gym, di jendela, di lampu lalu lintas. 2. In digunakan untuk menyatakan sesuatu benda dalam batas-batas sesuatu dan digunakan dengan nama negara, benua, kota besar, dan lautan. Contoh, di dapur, di garasi, di kamar tidur. 3. On digunakan untuk menyatakan di atas pada contoh di rumput, di dinding, di atas meja, di hidung Anda, di kepala, di halaman, lantai 2, duduk di kursi. Artikel bahasa Inggris biologi What Evolution Is by Paul Claybrook. The theory of evolution began with Charles Darwin and his book Origin of Species. Interestingly, he did not conclude the evolution began billions of years ago in a chance combination of just the right chemicals. He simply observed the many species were similar and know that they appeared to come from a common ancestor. Despite its evolution into what it is today, it has become the default scientific explanation of the origin of life. To understand evolution, one must understand the difference between the origin of life and the things that we do see happen and are clearly happening. The origin of life is thought to have taken place billions of years ago when the earth was rather young and was bathed in water and a plethora of simple molecules that included carbon, nitrogen, oxygen, iron, chlorine, H.
In other words, the ingredients of life. It is believed that with the aid of energy from the sun, this is chemical combinates in various combination and everyone's in a while, or maybe just once, the one in a million chance. So to speak, will cause a combination that could be classified as primitive life-giving molecule. Eventually, this is combined to make more a complex molecule until they form it into what will be considered a very simple cell of some sort. New, of course, it is thought the even basic molecule very uncommon, and that and the more complex they become, the lesser and lesser chance they had of forming, but that the on in a billion added up as cell. Of course, this took place over millions of years. It is not supposed to have happened in a short time. However, for some random reason, a tiny fraction or purpose, even just one of these few primitive cells, through pure chance, happened to have the ability to defeat it, which it began doing. Soon there were lots of these cells, and as they failed, then ocean. Natural selection began to take effect, and most of them did off. But every once in a while on will have a mutation that allowed it to adapt a little better and therefore reproduce. It this natural selection the way see every day. We know, for example, the foalwes were the original ancestors of dogs. This is an example of evolution, just evolution the humans forced. Every once in a while, a wolf was little tamer than normal and then bred to produce offspring that were also tame. Or many generations they become we were called dogs today. There are also clear similarities between animals in different places because their environments demanded slightly different survival property. This is the distinctions are important because no one is positing that species can change over time, but many they needed life could have come from a pool of non-living molecules parallel by chance. So when you say that you don't buy into evolution, you don't usually mean that minor attributes of species cannot change over time. You mean that you don't think life originate with a point of smile. Not understands the difference can make it seem that you do not know what is evolution. Teori evolusi dimulai dengan Charles Darwin dan bukunya Origin of Species. Menariknya, dia tidak menyimpulkan bahwa evolusi berawal miliaran tahun yang lalu dalam kombinasi kebetulan dari bahan kimia yang tepat. Dia hanya mengamati bahwa banyak spesies cukup mirip sehingga tampaknya berasal dari nenek moyang yang sama. Meskipun evolusinya menjadi seperti sekarang, ini telah menjadi penjelasan ilmiah default tentang asal-usul kehidupan. Untuk memahami evolusi, kita harus memahami perbedaan antara usul-usul kehidupan dan perubahan kecil yang kita lihat terjadi dan jelas terjadi. Asal-usul kehidupan diperkirakan telah terjadi miliaran tahun yang lalu ketika bumi agak muda dan bermandikan air dan sejumlah besar molekul sederhana yang mencakup karbon, nitrogen, oksigen, besi, klorin, dan lain-lain. Dengan kata lain, bahan hidup. Dipercaya bahwa dengan bantuan energi dari matahari, bahan kimia ini digabungkan dalam berbagai kombinasi, kadang-kadang atau mungkin sekali saja satu dari sejuta kesempatan
atau sehingga untuk berbicara akan menyebabkan kombinasi yang dapat diklasifikasikan sebagai kehidupan primitif yang memberi molekul. Akhirnya gabungan ini membuat molekul lebih kompleks sampai terbentuk menjadi apa yang akan dianggap sebagai sel yang sangat sederhana. Sekarang tentu saja diperkirakan bahwa molekul dasar pun sangat jarang terjadi dan semakin kompleks mereka menjadi semakin kecil dan kecil kemungkinan terbentuknya. Namun yang 1 miliar, dan lain-lain berakhir sebagai sebuah sel. Tentu ini terjadi selama jutaan tahun. Hal itu seharusnya tidak terjadi dalam waktu singkat, namun untuk beberapa alasan acak sebagai gen kecil atau mungkin hanya satu dari beberapa sel primitif ini melalui kesempatan murni, kebetulan memiliki kemampuan untuk membela yang mulai ia lakukan. Segera saja ada banyak sel ini saat mengisi samudra. Seleksi alam mulai berlaku dan kebanyakan mati. Tapi kadang-kadang mengisi samudra, seleksi alam mulai berlaku dan kebanyakan mati, tapi kadang-kadang seseorang akan mengalami mutasi yang memungkinkannya beradaptasi sedikit lebih baik dan karena itu bereproduksi. Inilah seleksi alam yang kita lihat setiap hari. Kita tahu misalnya bahwa serigala adalah nenek moyang anjing yang aslinya adalah salah satu contoh evolusi, hanya evolusi yang dipaksakan manusia. Sesekali seekor serigala sedikit lebih jinak dari biasanya dan kemudian dibesarkan untuk menghasilkan keturunan yang juga jinak. Selama beberapa generasi mereka menjadi apa yang kita sebut anjing hari ini. Ada juga persamaan telah antara hewan di tempat yang berbeda karena lingkungan mereka menuntut sifat bertahan sedikit pun. Perbedaan ini penting karena tidak ada yang mengemukakan spesies itu tidak dapat berubah dari waktu ke waktu, namun banyak yang menyangkal bahwa kehidupan bisa berasal dari genangan molekul non-hidup semata-mata secara kebetulan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Anda tidak membeli evolusi, Anda biasanya tidak bermaksud bahwa atribut kecil spesies tidak dapat berubah dari waktu ke waktu. Maksud Anda bahwa Anda tidak berpikir bahwa kehidupan berasal dari genangan lendir, tidak mengerti perbedaannya bisa membuatnya tampak bahwa Anda tidak tahu evolusi. Work in the field of biology, for example, molekul, reproduksi, sel, mutasi, spesies, karbon, nitrogen, oksigen, klorin. Kata-kata dalam bidang ilmu biologi contohnya molekul, bereproduksi, sel, mutasi, spesies, karbon, nitrogen, oksigen, klorin. That's a summary of the material from me. More and less, please forgive. Itulah ringkasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.